Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian tafsir surah Al-Waqiah. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan keistimewaan atau fadilah dari surah Al-Waqiah. Yang pertama, Wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah ini? Yaitu Rasulullah bersabda, Man qara'a suratal waqiah kulla lailatin, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah di setiap malam, lam tusibhu faqatun, kata Rasul, maka dia tidak akan merasakan kefakiran atau kesulitan ekonomi. Wa suratul waqiah suratul ghina. Dilanjutkan, Rasulullah bersabda, surah Al-Waqiah itu surah kaya. Maka bacalah faqra'uha, maka bacalah supaya kita menjadi seorang muslim atau muslimah yang kuat, ya, yang kuat ekonominya, yang tidak kekurangan, yang tidak fakir, ya. Wa'allimuha auladakum. Saking pentingnya surah Al-Waqiah, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengajarkan surah Al-Waqiah ini kepada anak-anak kita. Maka hendaknya kita anjurkan anak kita untuk menghafal dan membaca surah Al-Waqiah ini. Nah, kita pesankan kepada keturunan-keturunan kita supaya senantiasa tidak meninggalkan membaca surah Al-Waqiah. Hadis lain, Man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan merasakan kefakiran selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya sampai akhir hayatnya. Qala Sa'dun al-Mufti huwa hadisun sahihun. Menurut Imam Sa'ad al-Mufti, hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kalau hadisnya sahih, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Makanya kenapa saya sebagai pengasuh majelis Riyadhah Yasin dan surah Al-Waqiah ini menganjurkan teman-teman untuk istiqomah membacanya selama 41 hari. Ini hanyalah untuk permulaan supaya diri kita ini sudah terbiasa. Jadi kedepannya menjadi kebiasaan yang insya Allah setiap malam kita baca atau setiap hari kita baca. Mengikuti riyadhah insya Allah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, untuk yang haid tetap membaca, namun dengan medianya handphone atau Al-Quran tafsir atau Quran terjemah. Tidak, karena haram orang yang haid menyentuh mushaf kan. Nah, bacanya bagaimana kalau lagi haid? Nah, bacanya di dalam hati. Karena nanti untuk list hitungan Riyadhah 41 hari ini akan dibaca oleh yang suci. Tetapi yang haid tetap wajib membaca di dalam hati untuk membiasakan diri gitu ya. Menjadi kebiasaan, menjadi habit ya, kebiasaan yang baik bagi kita untuk istiqomah membaca surah Yasin dan surah Al-Waqiah. Kemudian diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf an Masruq qala, Man arada ayya'lama naba al-awwalin wal akhirin wa naba ahlil jannah wa ahlin nar wa naba ad-dunya wa naba al-akhirah falyaqra surat al-Waqiah. Dari Hilal bin Yasaf dijelaskan bahwasanya barang siapa yang pengen tahu ceritanya ya orang-orang yang dahulu, barang siapa yang mau mengetahui ceritanya orang-orang zaman akhir, barang siapa yang ingin mengetahui ceritanya penghuni surga itu kayak apa kenikmatannya, barang siapa yang pengen tahu ceritanya bagaimana mengerikannya penghuni neraka, bagaimana cerita dunia, bagaimana cerita akhirat, maka hendaknya dia membaca surah Al-Waqiah. Karena surah Al-Waqiah itu banyak sekali menjelaskan tentang penghuni surga dan penghuni neraka, bagaimana nikmatnya surga, bagaimana sekejapnya dunia. Surah Al-Waqiah itu surah yang luar biasa ya. Ya, nanti kalau kita pelajari di dalam tafsirnya, di mana lebih banyak menjelaskan tentang kengerian neraka dan kenikmatan surga. Untuk kajian tafsir surah Al-Waqiah,
akan saya jelaskan pada hari berikutnya. Pada hari ini saya hanya menjelaskan tentang hadis-hadis keistimewaan surah Al-Waqiah supaya ketika kita menjalankan riyadhah ini kita semakin semangat. Pesannya apa yang kita lakukan, apa yang kita istiqomahkan, apa yang kita riyadhahkan betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa ibadah fardu diutamakan, ibadah sunnah adalah tambahan. Bagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang beruntung adalah orang yang mau menjalankan ibadah fardu dan menambahkan bonus dengan ibadah sunnah. Ibadah fardu adalah pokok, ibadah sunnah adalah keuntungan. Siapa yang mau kembali modal dan mendapat keuntungan, hendaknya jangan tinggalkan ibadah fardu dan hendaknya senantiasa memperbanyak ibadah sunnah atau amal-amal solih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat.